takut kemalaman. Oke, jadi, perkenalkan, namaku Ahmad Azhari, aku anomali PK, nanti sama Zipran gitu ya. Minggu kemarin aku belum sempet berkenalan gitu. Oh ya, mungkin langsung aja kali ya. Di sini udah pada ngerjain belum nih soalnya? Yang paling susah yang mana nih, kalau boleh tahu? Soalnya di tracker ya. Yang mana nih yang paling susah nih? Aman kan ya, materinya udah di ini kan ya, udah dipelajarin kan ya? Oke, karena udah 84 audiensnya, jadi mungkin kayak bisa kita langsung start aja gitu kali ya, tes-tes. So, ini soal pertama, ada soal apa nih, fungsi ya, kombinasi dari soal fungsi kuadrat sama garis linear gitu. Seperti yang dibahas di kelas-kelas sebelumnya, biasanya kita kayak, menganalogikan fungsi itu sebagai suatu mesin gitu kan. So, aku akan tulis, mesin kita yang pertama, mesinnya adalah si Gx min 10. Gx sama dengan X kuadrat min 10 gitu. Nah, terus kita juga dikasih informasi satunya, yaitu garis linear gitu ya, tapi dia belum menjadi fungsi gitu. Nah, tujuanku di sini pertama, aku pengen mengubah si garis AX min 2Y plus 40 sama dengan 0 ini sebagai fungsi gitu. Dengan gimana? Dengan memanipulasinya menjadi subjek Y gitu kan. Kita dikasih satu lagi persamaan AX min 2Y plus 40 sama dengan 0. Kita tahu kalau bentuk Y sama dengan MX plus C itu sama dengan kayak bentuk, misal aku misalkan sebagai mesin F gitu, atau fungsi Fx sama dengan AX plus B, biar nanti kita punya dua fungsi gitu ya. So, aku ingin memanipulasi si 2Y ini di sisi kanan dengan cara menambahkan 2Y di kedua sisi gitu ya. Di sini plus 2Y, di sini plus 2Y. So, kita akan mendapat bentuk AX plus 40 sama dengan 2Y. Lalu kita akan bagi kedua ruas dengan 2 agar si Y menjadi variabel, biar terisolasi gitu di sisi kanan. Kita bagi dengan 2, maka kita akan mendapati bentuk Y sama dengan A per 2X plus 40 bagi 2, 20. Gitu ya. Gimana teman-teman? Oke, bisa ngikutin? Aman ya? Oke, so bentuk ini bisa kita tulis sebagai, aku misalkan sebagai mesin F, Fx sama dengan A per 2X plus 20. Oke, aku akan coba tandain mesin yang kita punya gitu ya. Ini mesin yang kedua dan ini mesin yang pertama.
Oke, so selanjutnya di dua mesin ini kan terlihat suatu perbedaan ya. Yang di mesin pertama, dia variabelnya itu di sini cuman apa? X kuadrat. Sedangkan yang di sini ada A-nya gitu. Aku ingin menganalogikan sebagai si mesin yang pertama, si GX sama dengan X kuadrat min 10 itu sebagai fungsi yang normal gitu. Karena jika aku menginput suatu nilai, outputnya akan langsung keluar gitu kan. Misal aku input di sini min 5, T-nya bisa langsung kita dapati, begitu kan. Ini bisa kita sebut sebagai fungsi yang normal gitu ya. Sedangkan si mesin yang satunya, si fx sama dengan A per 2x plus 20. Kalau misal kita input nilai min 5 tadi, kita masih mendapati A di sisi kanan gitu. Jadi, aku menganalogikan kalau si ini sebagai suatu mesin yang rusak gitu, rusak atau kurang normal. Oke. So, tujuan kita sebenarnya apa sih? Tujuan kita sesuai pertanyaan di soal, kita ditanyai nilai A yang ada di mesin kedua tadi gitu kan. Jadi kalau bisa kita analogikan, kita seakan-akan akan, apa, memperbaiki mesin kedua dengan, apa, spare parts dari mesin pertama gitu ya. Oke, lalu kita hapus dulu sorry, step yang pertama, kalau kita punya 2 mesin, yang satu normal, yang satu rusak, tentu kita akan milih untuk memakai mesin yang normal gitu kan. Tuh nilai min 5, min 5 dan T di sini akan dimasukkan ke mesin yang normal gitu kan. G diinput dengan min 5 akan menghasilkan T gitu ya. Kita substitusi, maka akan didapat min 5 kuadrat min 10 sama dengan T. Kita operasikan, min 5 kuadrat 25 min 10 sama dengan T. 25 min 10, 15 sama dengan T. Oke, so dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah titik D tadi ya. D min 5, 15 sama dengan D X, Y. Jadi inilah kunci untuk kita bisa memperbaiki si fungsi yang atau mesin yang kedua tadi. So, bisa kita langsung substitusikan ke mesin yang kedua gitu. Sorry, oke bentar ganti warna. Si F di mesin F, kalau kita input min 5, outputnya adalah 15 gitu ya. Kita substitusi A per 2 dikali min 5 ditambah 20 sama dengan 15. Oke, bentar. Kita tambahin halaman baru dulu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Mungkin pindah ke bawah gini kali ya. Lalu kita kurangi kedua ruas dengan 20, maka didapati A dikali min 5 per 2 sama dengan min 5. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 2 per min 5 agar si variabel A di kiri bisa terisolasi gitu. Oke, lalu kita bisa lakukan cancelling.
set set, oke, dan di sini kita dapati si nilai A sama dengan 2. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyain atau ketinggalan? Ini materi fungsi komposisi. Ini materinya kayak campur ya. Fungsi komposisi kayaknya udah dibahas Ceng minggu lalu dan di soal ini di paket ini, nggak ada gitu. Mungkin next bisa kita metode samurai. Oke, aman? Atau oke, aman ya. So, kita nanti coretannya iya, nanti coretannya dibagiin, nanti aku coba share di grup, apa namanya, berserikat dan berkumpul sama nanti di tracker-nya. Aman aman, pasti ada kok. Kalau pakai AX min 2Y plus 40 sama dengan bentar, caranya Max Verstappen ini, AX min 2Y plus 40, ini nggak bisa ya, karena ini persamaan, yang ini kan awalnya 0 gitu ya. Kalau pengen make cara yang disamakan, tab yang pertama tuh diubah subjeknya menjadi Y, ya diubah menjadi Y dulu aja. Jadi kayak misal nah tadi, sampai di sini bisa nih disamakan gitu. Oke, menarik sih tapi cara cara ini menarik sih, lebih cepat juga, cuman aku pengen menjelaskan suatu analogi gitu. Ya, aku awalnya juga ngiranya itu awalnya fungsi, tapi pas dicek lagi ternyata 0 gitu. Oke, next ya soal selanjutnya. Nah, sebelum lanjut aku pengen ngebagiin apa, suatu saran gitu ya sebagai orang yang udah 2 kali gitu. Soal UTBK ini kan biasanya beranak gitu ya. Kayak ini misal soal pertama, terus soal kedua nih masih berhubungan dengan soal pertama gitu. Jadi saranku, mungkin mulai sekarang teman-teman kalau mengerjakan airdrop atau tryout gitu bisa, membuat catatan yang rapi gitu. Soalnya informasi di soal tadi, ini biasanya masih kepakai di soal selanjutnya gitu. Jadi biar enak aja nyari informasi yang masih sama gitu. So, langsung saja, yang ditanya ini kan gradien garis K ya. Ada 2 cara gitu. Teman-teman kan pasti udah tahu ya cara mencari gradien yang M sama dengan memakai 2 titik gitu. 2 min Y1 selisihnya dengan selisih horizontalnya gitu kan, X2 min X1. Cuman kalau teman-teman teliti lagi, coba kita gambar ya, kita buat pemisalan gitu, suatu gambar dari si kedua grafik dari kedua fungsi tersebut gitu misal. Gambaran kasarnya aja. Misal ini adalah si mesin GX tadi, si fungsi GX, lalu satu lagi ada si mesin yang fx tadi. Dia memotong di 2 titik. Yang hijau ini tadi yang GX, dan yang merah ini tadi yang fx. Nah, daripada teman-teman itu malah mencari kedua nilai, kalau dipahami si garis K ini sama nggak sih sama si fungsi fx? Kan dikatakan nih si garis fx tadi yang garis AX min 2Y plus 40 itu berpotongan di 2 titik, memotong grafik fungsi GX di 2 titik. Menurut teman-teman sama nggak garis K sama si fungsi fx yang baru aja dibuat ini? Sama kan? Oke itu. Terima kasih Mas Wid, terima kasih itu Max Verstappen, sama bener. Ya Ucup, oke, sama ya. Jadi alih-alih kita mencari titik satunya, ya kita tinggal melihat si garis tadi ya AX min 2Y yang udah kita ubah ke
kita manipulasi menjadi si fx. Tinggal kita lengkapin aja gitu. Fx sama dengan A/2x plus 20. Kita tadi udah diketahui kan, kita udah mengetahui nilai A-nya gitu. Nilai A-nya tadi adalah 2 kan. Jadi bisa kita langsung input atau substitusi ke sini. Dengan A sama dengan 2. Maka kita dapati, sorry, fx sama dengan 2/2, 2/2 x plus 20 sama dengan berapa? 1. X berarti x plus 20. Nah, kita kan tahu ya kalau dibentuk Y sama dengan mx plus C, gradiennya itu apa? Gradiennya itu kan si M gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat mencari kedua titik, tapi udah kita simpulkan aja dari si kesamaan bentuk ini. Jadi gradiennya adalah 1 gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain kah? Kalau mau nyari pakai 2 titik juga bisa. Oke, terima kasih. Waduh, gradien itu perbandingan perubahan horizontal dibandingkan sama perubahan vertikal sama perubahan horizontal. Nah itu, kemiringan suatu garis. Kayak apa? Kalau kita naik suatu bukit, tapi miringnya itu akan terus selalu sama gitu ya mungkin. Kemiringan suatu garis. Oke, lanjut ya ke soal ketiga. Nggak ada yang ditanyain ya ini ya? Soal yang ketiga, persamaan yang tegak lurus dengan garis K, garis yang tadi, dan melalui titik 2,1 2,1 adalah, nah kita kan udah tahu ya di kelas fungsi linear, kalau nggak salah, kalau garis yang tegak lurus itu bisa ditandain dengan gradiennya jika dikalikan akan menghasilkan -1, gitu ya. Nah, benar banget tuh, F-skui. Nah, kita bisa substitusi si M1-nya tadi ini dengan gradien garis K yang udah kita dapetin tadi, yang mana nilainya adalah 1, gitu kan. Lalu kita masukin ke persamaan yang ini, M1-nya kita substitusi dengan 1, maka 1 dikali M2 sama dengan -1. Maka kita dapati M2 atau gradien garis yang tegak lurus ini adalah -1. Oke. Info kita udah lengkap ya, kita punya gradiennya, kita juga punya salah satu titiknya, gitu kan. Jadi karena kita udah punya informasi ini, bisa kita masukin ke rumus, karena udah dapat pembuktiannya dari Babeh kan tentu, bisa kita masukin ke rumus Y-1 sama dengan M dikali X min X1. Oke. Terus kita substitusi nilai-nilai yang udah kita dapat gitu. Maka Y min 1 sama dengan M-nya adalah -1 dikali X min X1-nya tadi adalah 2, gini ya. So, tinggal kita operasikan aja, Y-1 sama dengan min X plus 2. Lalu kita lihat di soal, itu si variabelnya di kiri dan nilai konstantanya itu di kanan. Jadi kita manipulasi mengikuti opsi gitu. Yang sini kita tambahkan 2, yang ini kita tambahkan 1 gitu ya. Sama ditambah X gini ya. Oke, benar kan ya? Oke, jadi di sisi kiri didapati X plus Y sama dengan, sorry,
bukan ditambah 2 ya, ditambah 1. So, akan didapat, yang sisi kanan 3 gini. Oke, kayak gini, apakah teman-teman bisa ngikutin atau kecepatan? Aman ya? Oke, terus kita lanjut ke soal ini, soal yang cukup memakan waktu ya kalau di UTBK karena kita harus mengecek informasi. Cuman sebelum lanjut, aku pengen mengenalkan ke suatu konsep atau mungkin turunan konsep gitu, kayak materi tambahan aja dari persamaan kuadrat gitu, yaitu apa yang disebut sebagai definite gitu ya. Di kelas-kelas sebelumnya, kita kan udah dikasih tahu ya kalau suatu grafik fungsi kuadrat atau ya grafik fungsi kuadrat itu bisa bisa dilihat dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dengan A-nya gitu kan, atau koefisien dari, eee, X kuadratnya gitu kan. Misal nilai A-nya lebih daripada 0, dia akan, tersenyum gini kan, dan jika A-nya kurang daripada 0, dia akan cemberut gini kan. Lalu kita juga tahu kalau suatu grafik fungsi kuadrat, kita pengen tahu dia memotong, bersinggungan, atau tidak tidak memotong sama sekali itu kan dengan diskriminan gitu kan. Misal diskriminannya lebih daripada 0, dia akan memotong di 2 titik. Kalau diskriminannya sama dengan 0, dia akan menyinggung gini kan. Dan kalau diskriminannya kurang daripada 0, berarti dia tidak memotong sama sekali gitu. Dasar atau fundamental yang mau dipakai cuman ini aja. Jadi di definite itu ada 2 gitu. Yang pertama ada definite positif ya. Apa sih maksudnya dari, si definite positif ini? Jadi maksud dari definite positif tuh, setiap nilai yang kita input itu hasilnya akan selalu positif, apapun itu, berapapun itu. Tuh, jadi definite positif ini ditandai dengan nilai A-nya atau koefisiennya itu harus lebih daripada 0 dan juga diskriminannya kurang daripada 0 gitu. Jadi kalau bisa kita gambarin, si grafik fungsi kuadrat itu akan seperti ini, dia nggak memotong. Jadi untuk setiap nilai X yang kita input itu hasilnya pasti Y1, Y berapapun itu pasti hasilnya akan selalu positif gitu ya. Lalu yang satu lagi adalah definite negatif. Cuman kebalikan dari si definite positif sih. Kalau yang tadi, output-nya akan selalu positif, kalau yang ini output-nya akan selalu negatif. Ditandai dengan apa? Dengan A-nya harus kurang daripada 0 dan diskriminannya juga harus kurang daripada 0. Kalau bisa kita gambarkan kurang lebih dia grafiknya seperti ini, gitu kan. Mau diinput X-nya positif, X negatif, pecahan, apapun itu, output di sini, si nilai Y-nya ini, dia akan selalu negatif, gitu ya. So, si konsep yang barusan ini akan menjadi salah satu alat untuk kita mengerjakan soal kali ini. Kita di sini dikasih 2 fungsi gitu, fungsi f dan fungsi g. Yang belum lengkap ya di sini, ada beberapa nilai yang belum diketahui itu. Di sini ditanyain untuk bilangan asli dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, A dan C tertentu, apakah terdapat bilangan real sehingga F yang diinput R dengan G R ini ada gitu. Apakah mereka berpotongan gitu kan pada intinya.
Dan kita diminta untuk dengan dua informasi ini, apakah satu cukup, atau dua saja cukup, atau kita perlu dua-duanya gitu. So, kita operasikan yang ini ya, F R sama dengan GR. Yang pertama, untuk mengecek persamaan ini memotong atau tidak, berarti nilai diskriminan dari si persamaan yang gabungan dari GR ini harus diskriminannya nanti harus lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan, tidak kurang dari 0 gitu kan pada intinya. Kita perlu mengecek itu. So, kita input dulu si fungsinya, sisi kiri X kuadrat plus AX sama dengan nilai, si GR berarti sorry, X-nya kita substitusi dengan R gitu ya, R kuadrat plus AR, R min C, R min C. Aku pengen si, di sisi kanan itu menjadi 0, jadi di sini kita kurangi dengan R dan kita tambah dengan C. Begitu pula dengan, di sini ya, min R plus C. So, di sisi kanan kita akan dapati 0 dan sisi kiri kita operasikan plus AR min R plus C sama dengan 0 gitu. Di sini ada 2R, jadi aku coba buat keluarin dulu, kita faktorkan. R kuadrat plus R dikali A min 1 plus C sama dengan 0. Tujuan utama kita adalah mengecek apakah dari persamaan kuadrat ini diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan, yang berarti mereka akan berpotongan gitu ya. Kita ingin mengecek apakah diskriminannya lebih daripada sama dengan 0. Dengan diskriminan itu B kuadrat min 4AC gini kan. Kita dapati si nilai B-nya berarti adalah A min 1, terus nilai A-nya adalah 1, dan nilai si C-nya adalah C gitu. Nanti jadi si persamaan ini akan menjadi semacam apa, jangkar atau patokan dari kita ngerjain gitu. Jadi misal kita dikasih informasi ini, kita manipulasi lalu kita masukkan ke persamaan ini gitu ya. Yang pertama, langsung saja kita coba cek dari si, informasi pertama yang dikasih, informasi 1 gitu ya. Informasi 1 bilang A plus C itu 5. A plus C itu 5. Nah, agar si persamaan ini bisa dioperasikan, aku pengen nilai C-nya itu menjadi A. Jadi, di sini aku mengubah subjeknya jadi C. Dengan apa? Dengan mengurangi kedua ruas dengan A gitu ya. Jadi C sama dengan 5 min A. Karena kita udah dapat subjek C, kita masukin ke ini, persamaan yang ini gitu ya. R kuadrat plus sorry. Oh, oke. Mundur dikit ya teman-teman, aku coba ralat gitu. Pada intinya, aku akan coba buat dulu satu pertidaksamaan dari si diskriminan tadi. Sorry, ada step yang terlewat ya ternyata. So, aku ulangi. Ini kan suatu persamaan gabungan dari si fungsi yang di-input R dengan GR ini ya. Lalu kita ingin cek si diskriminannya. Jadi kita buat dulu kayak jangkar atau wadah buat, cek diskriminannya gitu. Kita masukin nilai-nilai ini ke rumus yang ini, gini ya. Maka B-nya adalah A-1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali C. Agar mereka mempunyai solusi gitu ya, terdapat bilangan R sehingga si fungsi R sama dengan GR itu ada, berarti dia harus lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya, tidak kurang daripada 0, sehingga mereka berpotongan gitu kan. Ini akan menjadi
Nah, ini baru akan menjadi jangkar kita. Jadi, manipulasi kita ke informasi-informasi selanjutnya, itu nanti dimasukin ke si pertidaksamaan ini, oke? Nah, di sini kan, balik ke informasi satu ini, kita bisa input si nilai C ini ke pertidaksamaan yang ini, gitu ya. Kita operasikan, A-1 kuadrat, min 4 dikali 1, kita ganti nilai C-nya dengan yang ini, kita ganti nilai substitusi nilai C dengan yang ini, si 5 min A lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan. Kita coba operasikan, A kuadrat min 2A plus 1 min kita kali distributif, min 20 plus 4A lebih dari sama dengan 0 gitu ya. So, kita sederhanakan, A kuadrat plus 2A min 19 lebih daripada 0. Nah, kita pengen menentukan apakah setiap bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, jika kita masukin ke pertidaksamaan ini, apakah akan selalu lebih besar daripada 0 atau hasilnya akan selalu lebih benar gitu. Biasanya kalau mengerjakan pertidaksamaan ini kan kita bisa memfaktorkan gitu, ini difaktorin gitu kan, terus kita cari titik ujinya gitu kan. Cuman kita lihat, di sini berapa 2 angka yang kalau dikalikan min 19 dan kalau ditambahkan itu min 2. Itu kan nilainya bukan yang bulat atau bukan angka yang bagus gitu kan. Jadi aku pengen ngegunain si balik lagi yang tadi aku kenalkan yaitu si konsep definite gitu. Karena kalau misal si bentuk yang ini itu definite positif, aku nggak perlu tuh ngecek uji, membuat titik uji, terus ngecek-ngecek itu nggak perlu, karena aku sudah bisa menyimpulkan untuk nilai berapapun dia akan selalu positif, dia akan selalu lebih daripada 0, dia akan selalu benar gitu kan. Oke, kita cek aja langsung apakah ini definite positif, definite negatif, atau bukan gitu kan. Kita cek dari si koefisien di sini, ini kan 1 ya, berarti dia di grafik itu tersenyum gitu kan. Di A-nya ini lebih daripada 0, lalu kita cek syarat satu lagi yaitu diskriminan dari si bentuk ini. Diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya 2 ya, 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 19. Kita dapati hasilnya 4 ditambah 76 ya, sama dengan 80. Diskriminannya 80, lebih daripada 0. Berarti kalau bisa kita gambarkan, dia ada nilai negatifnya dong berarti. Dia seperti ini dong. Berarti ada sesuatu nilai yang kalau misal kita masukin di sini, dia bisa menghasilkan nilai negatif gitu ya. Dan kalau dia bisa menghasilkan nilai negatif, berarti pertidaksamaan ini mempunyai kemungkinan untuk bernilai salah juga dong berarti. Iya nggak? Misal aku coba input, bentar guys, kita pindah dulu ya. Dari si persamaan ini, aku pengen ngeliatin kalau ternyata ada nilai A yang bikin negatif dan juga ada nilai A yang bisa bikin positif gitu. Ada 2 kemungkinan gitu. Untuk kita jangan lupa syarat yang tadi yaitu bilangan asli gitu ya. Misal kita input A-nya sama dengan 1 gitu. Ketika di-input A1 maka didapat yang ini, 1 kuadrat plus 2 dikali 1 min 19. Ini 3 min 19 lebih dari atau sama dengan 0. Dan didapat nilainya adalah min 16. Apakah min 16 ini lebih daripada 0? Tentu
Tidak ya teman-teman. Jadi ini pertama, dia bisa bernilai salah. Tapi kita lihat juga, kalau misal dari si bentuk tadi, aku inputnya misal berapa? Misal A-nya 4 gitu ya. Kita masukin ke sini, 4 kuadrat plus 2 dikali 4 min 19 lebih daripada sama dengan 0. Ini didapat nilainya adalah 24 min 19 lebih daripada 0. Didapat nilainya adalah 5. 5 benar nggak lebih daripada 0? Benar gitu ya teman-teman. So, karena kita punya dua jawaban, berarti informasi pertama ini nggak cukup gitu, karena hasilnya masih ambigu gitu ya. Terus kita lanjut ke informasi kedua, kita cek ke informasi yang kedua. Di informasi kedua, kita dikasih tahu kalau nilai 2A min C itu sama dengan 7. Aku mau pakai cara yang sama dengan yang tadi, yaitu dengan mengubah subjeknya menjadi C, lalu kita masukin ke pertidaksamaan yang ini tadi. Oke, maka kalau ini diubah, kedua ruas ditambah dengan C, lalu dikurangi dengan 7, akan didapat seperti ini, gitu kan. Lalu kita masukin lagi atau input lagi ke pertidaksamaan yang ini, lalu kita cek, gitu ya. Oke, A min 1 kuadrat min 4 dikali 1, C-nya kita ganti lagi, kita substitusi dengan ini, 2A min 7 lebih daripada 0, gitu ya. Kita operasikan, A kuadrat min 2A plus 1, kita kalikan distribusi, min 8A plus 28 harus lebih daripada atau sama dengan 0, gitu ya. Kita sederhanakan, A kuadrat min 10A plus 29 lebih daripada 0. Lalu kita balik lagi ke konsep definite yang tadi buat ngecek ini tuh punya dua nilai output, misal negatif dan positif, atau cuman punya satu aja gitu kan. Di sini bisa kita lihat koefisiennya di sini 1 gitu ya. Berarti dia memenuhi salah satu syarat dari definite positif. Sorry, gini. Dan kita cek diskriminannya berapa sih? B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya ini min 10 gitu ya. Min 10 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 29. 10 kuadrat tuh. Min 10 kuadrat itu 100. Dan 4 dikali 29 itu 116 gini ya. Jadi nilai si diskriminannya adalah min 16. Memenuhi kedua syarat untuk definite positif. Maka bisa kita simpulkan, ini adalah def positif, maka tiap nilai asli yang dimasukin, mau itu 1, 2, 3, dan 100, mau berapapun itu, asalkan nilai asli, dia pasti akan benar gitu. Hasilnya di sini akan selalu positif, akan selalu lebih daripada 0, gitu ya. Jadi dari informasi dua ini aja, kita udah mendapatkan satu jawaban yang paten gitu kan. Jawabannya akan selalu lebih daripada 0. Gitu. Karena yang informasi satu masih ambigu, informasi yang kedua udah paten, berarti jawabannya adalah yang pernyataan 2 saja cukup gitu ya. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain? Ini soal emang, soal yang hot gitu ya. Selain memakan waktu banyak, kita juga harus menggabungkan konsep-konsep yang lain gitu. Mungkin, yang ini mungkin bisa teman-teman skip gitu. Kalau dua-duanya nggak cukup, ya kalau dua-duanya nggak cukup, baru kita bisa gunain informasi dua-duanya gitu. Ini kalau dipakai dua-duanya udah pasti dapat jawabannya ya, karena 2 persamaan, 2 variabel dan dikasih 2 persamaan.
Maksudku, kita sudahlah bisa pasti dapetin nilai A sama C-nya kalau dipakai dua-duanya. Tapi karena dalam prosesnya kita udah dengan informasi 2 aja cukup, berarti kita berhenti di informasi 2 aja gitu. Oke, soal yang ini mungkin nggak usah terlalu dipikirin gitu karena, berlapis-lapis banget gitu konsepnya. So, mungkin kita lanjut ke soal selanjutnya aja. Biasanya soal yang kayak gini tuh cuman di UTBK tuh kayak dikasih satu aja gitu biasanya. Karena ini, makan waktu banget sih jujur. Iya, bisa dinalar, iya. Iya iya, RT tinggi. Bintang 3 nih biasanya kalau di TO sebelah. Di TO biru nanti dikasih bintang 3 dia. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini udah dipelajarin ya, fungsi sepotong, Jiamai kisah. Kalau kalian join di DU-nya Cheng kemarin pasti ya udah hatam lah ya pasti, kisah cinta. Oke, sini kita dikasih suatu apa, fungsi sepotong gitu ya. Jadi ya intinya kita cuman ngecek, fungsi mana yang seharusnya dipakai di suatu nilai gitu kan. Dan yang, paling penting adalah kerjakan dari apa, dari fungsi yang paling dalam dulu ya, dari fungsi paling dalam. Jadi teman-teman jangan kayak kita jangan ngide kayak 2 plus 3 dulu terus jadi 9 gitu, jangan, tapi kita lihat dulu yang paling dalam, apa, yang ada di dalam itu yang mana gitu. So, yang pertama dari si fungsi yang paling dalam itu kan gini ya, aku nggak tahu ya nyebut tanda ini apa ya, kurung kurawat kurung kurawat tapi cuman sebelah. Kita lihat si nilai 3 kalau dari syarat-syaratnya ini kan dia yang memenuhi yang paling bawah ini ya, yang, karena 3 lebih dari atau sama dengan satu gitu. Apakah dia di antara min 5 dengan satu? Enggak. Apakah dia kurang dari atau sama dengan min 5? Juga enggak gitu kan. Jadi bisa kita langsung, substitusi si nilai Y-nya dengan 3 gitu. Maka akan didapat 2 min 9 sama dengan min 7. Nah, dari nilai min 7 ini baru kita operasikan dengan si 6-nya tadi. 6 min 7 ditutup kurung gini. Ini bisa dioperasikan ya, karena min 7-nya kan nggak ada si penandanya gitu kan. Ini kalau kita operasikan 6 min 7, maka akan kita dapati si fungsi dengan, Y-nya itu adalah min 1. Lalu tinggal kita cek lagi kan ke syarat yang di atas, min 1 tuh ada di mana? Apakah min 1 ini kurang atau sama dengan 5? Enggak kan? Dan kita cek, apakah min 1 ini di antara min 5 dengan 1? Iya gitu kan. So, tinggal kita masukin ke fungsi yang kedua gitu ya. Min 1, nah kita, substitusi nilai Y-nya dengan min 1, min 1 plus 5 per yang, min 1 dikurangi 1 gini ya, maka akan kita dapati 4 min 2 dibagi min 2, maka akan sama dengan min 2. Bener kan ya? Oke. Aman dah ya sampai sini fungsi sepotong. Kemarin udah di-DWU-in kan. Oke. Lalu kita lanjut ke soal ini juga soal beranak ya, soal bangun datar gitu. So, di sini kita dikasih suatu bangun datar, trapesium, gitu, yang menjadi alas suatu prisma, suatu bangun ruang gitu ya. Terus dia digabungin juga sama materi, apa, titik koordinat gitu ya. Oke, terus yang ditanya adalah jarak antara sisi PQ di bawah sini dengan sisi RS itu berapa gitu kan.
So, basically soal ini kan sebenarnya cuman nanyain tinggi gitu ya, karena jarak terdekat itu udahlah pasti dia, mempunyai sudut 90 derajat. Ini juga soal terbaik. Oke, yang berarti yang kita perluin kan cuman mengetahui bentar, cuman buat mengetahui soal, titik di sini ya, karena dia ada di garis horizontal dan nilai Y-nya di sini 2 berarti di sini 2 sorry, nilai di sini 2. Yang sini kita sebenarnya mau ditulis X, apa itu kita nggak perlu tahu sih sebenarnya. Cukup dengan tahu satu nilai ini soal ini udah bisa dikerjain gitu. So, jarak antara si sisi PQ dengan si RS ini kan berarti cuman tingginya atau selisih dari titik R, nilai Y di titik R dengan katakanlah ini adalah suatu titik A, nilai Y di titik A gini kan. Maka jaraknya adalah cuman 7 min 2 sama dengan 5. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya soal bonus. Oke, lanjut ya. Karena, soal beranak ini sebenarnya nggak ini bukan soal yang hot-hot banget gitu kan. Kayaknya masih satu 2 3 4 4 lagi dan itu bukan soal yang hot-hot banget lah. Iya, soal pembaik ini. Terus, di soal yang 10 masih kayak soal yang dari tadi yang beranak gitu kan. Di sini kita ditanyain luas daerah trapesium. Kita tahu kalau ruas trapesium itu kan, rumusnya udah dapat pembuktiannya lah ya, aku nggak perlu pembuktian kan. Dari A, nilai A di sini dan B plus B di sini dikali tingginya dibagi 2 gini kan. Pertama kita perlu nilai A-nya, sorry. Nilai A-nya ini kan cuman apa, cuman selisih X di titik Q dengan X di titik P gitu kan. Tinggal kita kurangin 11 min 3 sama dengan 8. Nilai A-nya udah didapat. Lalu kita cari nilai B-nya, cuman, selisih X di titik R dan juga X di titik S gitu kan. Jadi 10 min 4. Kita dapat nilainya adalah 6. Lalu tingginya kita tadi udah dapat ya di soal sebelumnya, kalau tingginya itu 5 gitu kan. Oke. So, karena semua, yang kita perluin udah dapat, tinggal kita substitusiin gitu kan. A-nya 8 plus 6 dikali T-nya 5, kita bagi dengan wits, kita bagi dengan 2. 8 plus 6, 14, kali 5 dibagi 2. 14-nya kita bisa bagi 2, kita dapatin nilainya adalah 35, benar kan ya? Oke, 35. Gampang lah ya ini. Lalu lanjut ke masih soal yang tadi gitu ya, turunan dari soal yang tadi. Cuman kali ini kita beralihnya ke, bangun ruang gitu ya. Di mana kita dikasih tahu volume suatu prisma gitu. Kita tahu kalau volume prisma itu kan cuman apa, alasnya yang mana itu alas trapesium ini, sorry, alasnya dikali dengan tinggi dari si bangun ruang itu kan. 2 nilai udah kita ketahuin, lalu cuman menyisakan satu variabel dan udah, selesai gitu kan soal bisa kita kerjakan. Di volumenya udah ada di soal, tinggal kita substitusikan gitu kan. Dikasih tahu kalau nilainya 105, 105 sama dengan alasnya tadi juga udah kita ketahuin kan dari soal sebelumnya, yaitu alasnya
35, lalu kita kali dengan tingginya. Tinggal kita bagi dengan 35 dan nanti, langsung kita dapetin nilai T-nya gitu kan. Maka nilai T 105 dibagi 35, 3 ya. Ini 3 soal bonus, Kak. Ya di UTBK selain ada soal yang kayak nggak bisa dikerjain banget, ada juga yang soal yang bisa dikerjain banget. Adil lah ya dia. Terus, oke, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyain nggak nih? Soal pembaik lah ya ini ya, bangun datar pembaik. Oke, terus kita lanjut ke operasi khusus. Ini 2 soal terakhir ya. Ini untuk menutup malam yang indah gitu, soalnya yang ringan-ringan aja. Ini soal berarti kita tinggal, ngelihat pola gitu kan, kita samain aja dengan informasi yang ada di soal gitu. Nilai K-nya di sini itu 3 ya di sini, kita samain aja posisinya, maka si K min Z plus Y dikali M plus N min X. Kita samain dengan pola yang dikasih di P sini ya. Terus, tinggal kita input aja, K-nya itu posisinya sama dengan 3, Z-nya itu posisinya sama dengan 1, terus Y-nya posisinya sama dengan E gitu ya. Begitu pula dengan, yang kanan ini, yang M plus N min X gitu kan. Tinggal kita lihat aja posisinya. M di sini adalah berarti 1 gitu kan, plus N, N-nya di sini adalah 2, dikurang X-nya adalah E, gini kan. Kita operasikan berarti 2 plus E, dan di sini adalah 3 min E. Kita ditanya bandingannya dengan nilai Q atau si 5 gitu kan. Bisa kita misalkan seperti, aku coba operasikan terus pindah ke sini gitu ya. Maka akan didapat 6 min 2E plus 3E min E kuadrat. Gini ya, kalau, kalau si bentuk yang ini dioperasikan gitu. Terus kita pengen tahu nih, dengan informasi yang ada di Q, hubungannya tuh apa? Dengan nilai 5 itu hubungannya apa? Apakah dia selalu lebih dari, ataukah dia kurang dari, ataukah dia sama dengan, gitu kan? Kita coba sederhanakan dulu yang sisi kiri ini, maka didapat 6 plus E kita buat yang, gini, min E kuadrat plus E plus 6 titik 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 5. Untuk kita juga perlu melihat syarat yang satu lagi yang disampaikan di soal, yaitu apa? Yaitu E merupakan bilangan genap positif gitu kan. Berarti nilai yang bisa dimasukin ke E ini haruslah berapa? 2, 4, 6, titik 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 gitu kan. Kita harus melihat apakah kalau di-input 2 itu hasilnya berapa, kalau 4 berapa, apakah dia konsisten, misal konsisten lebih dari, ataukah ada keadaan di mana dia berubah-ubah gitu, dia bisa lebih atau dia bisa kurang gitu kan. So, kita coba langsung masukin aja, misal E-nya 2, maka didapat di sini kita substitusi E-nya dengan 2, plus 2, plus 6, hubungannya dengan 5 tuh apa gitu kan. Maka didapat yang ini adalah min 4 ditambah 2 plus 6. Hubungannya dengan 5 apa? Gitu kan. So, kita coba sederhanakan.
Sorry, ada salah nggak ya di sini ya? Mmm, oke, aku bakal buat coba pendekatan lain aja gitu yang lebih meyakinkan. Aku pengen make suatu, analogi aja yaitu selisih gitu, dengan selisih. Kita misalkan kita buat suatu fungsi baru, HE, yang mana dia adalah selisih dari si, ini dengan ini gitu. Buat visualisasi aja, aku akan coba misalkan si min E kuadrat plus E plus 6 ini sama dengan kotak. Terus si 5 ini sama dengan segitiga gitu. Aku pengen kurangin keduanya buat ngecek selisihnya, oke? Kalau misal hasilnya konsisten lebih daripada nol atau positif, berarti si kotak ini lebih dari segitiga. Iya nggak, teman-teman? Dapat nggak analogi atau logikanya? Kita kayak misal oke, misal si kotak ini 10, terus segitiga ini 3, dia 7, positif. Berarti si kotak lebih daripada si segitiga gitu kan. Begitu pula kalau misal nanti hasilnya kurang daripada nol, maka si kotak ini dia kurang dari segitiga gitu ya. Misal si kotak sorry, misal si kotaknya 3, terus si segitiganya 7 gitu, hasilnya min 4 gitu, misal kayak gitu. So, kita balikin ke bentuk awalnya, kotak tadi min E kuadrat plus E plus 6 dikurangi 5. Lalu kita sederhanain gitu kan, min E kuadrat plus E 6 min 5 plus 1. Terus di sini kita coba aja substitusiin dengan nilai genap tadi ya, genap yang positif 2, 4, 6, titik, titik, titik. Terus, eee, langsung saja kita coba tes satu-satu aja gitu ya. Misal si E-nya adalah 2, maka, akan didapati min 2 kuadrat plus 2 plus 1. Maka akan kita dapati min 4 plus 3, hasilnya min 1, yang berarti dari kalau kita input 2, kita dapat kesimpulan kalau karena hasilnya min, berarti si kotak tadi, ini ya, si kotak berarti dia lebih kecil daripada segitiga. Tapi perlu kita tandain juga apakah ini konsisten gitu kan, apa ada nilai yang bikin beda gitu kan. Kita coba dengan nilai genap positif lain, misalnya berapa, 6 ya misal, yang agak jauh gitu. Kita substitusi nah ya 6 kuadrat plus 6 plus 1, yang ini kita dapetin min 36, yang ini adalah 7, maka hasilnya adalah min 29. Di sini kan sebenarnya kita bisa ngelihat ya, karena yang sini kuadrat, jadi si minusnya ini bakal akan selalu lebih apa, lebih kuat gitu. Kalau nanti ditambahin sama si E plus 1 di sini, hasilnya tuh bakal selalu minus gitu kan. Mungkin kalau teman-teman pengen explore lebih jauh, ini nanti bisa teman-teman lihat di Desmos kalkulator gitu ya, buat lihat grafiknya gitu. Grafik ini kan, grafik yang cemberut gini ya. Berarti apa, kalau nilai E-nya naik terus, nilai Y-nya di sini akan selalu nilai Y-nya itu akan semakin kecil gitu ya. Misal ini min 2, terus kita input E-nya lebih besar nih, dapat nilai Y-nya itu ya lebih kecil gitu, min 4, min ya dan seterusnya gitu ya, kurang lebih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oh ya, karena jawabannya sudahlah pasti minus, atau kalau dari, logika atau analogi yang kita buat barusan, berarti si nilai kotak itu akan selalu lebih kurang dari segitiga, yang mana segitiga tadi adalah si Q ini dan si kotak adalah si P ini. Berarti si P akan selalu kurang dari si Q
di gitu ya. Oke, terus untuk menutup malam yang indah ini, kalau katanya kan, kita kalau mau tidur itu harus diakhiri dengan dopamin gitu ya kayaknya, harus dengan yang senang-senang gitu. Jadi ini adalah salah satu soal yang aku harap soal tahun depan 20 soal kayak gini aja kali ya. Oke, langsung aja kita kerjain. Min 25 min 7. Kita pakai ya udah cuman PEMDAS aja ya. Yang sisi kanan kita yang 25 min 7 kita operasiin gitu ya. 2/5 P sama dengan 18. Kita kalikan kedua ruas dengan 5/2. 5/2. Terus ya udah kayak main ninja aja ya, kita slash 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 dan didapat nilai P sama dengan 45. Oke, udah kita bisa tidur dengan indah malam ini. Oke, kayaknya itu udah soal yang terakhir. Ada yang masih mau ditanyain kah, teman-teman? Atau mau ngasih saran, masukan, atau kritik? Karena ini DWU pertama aku ya. Aku sangat berterima kasih itu kalau ada yang mau ngasih saran, kritik, atau masukan apapun itu. Catatan nanti di-upload di itu ya, tracker, sama nanti di berserikat dan berkumpul. Tapi mungkin nanti aku rapihin dulu aja. Aman ya sepertinya? Ini yang Agit Agit masih sekolah ya, Agit ya? Oke, karena sepertinya udah nggak ada yang ditanyain juga, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang sudah bergabung. Selamat beristirahat, have a good night, have a nice dream teman-teman. See you.